Aku adalah nona asli keluarga Genta yang ditemukan kembali 10 tahun lalu. Tapi keluarga Genta nggak sambut kepulanganku. Yola si anak angkat, terus jebak aku dengan segala cara. Kakak pelakunya, kakak yang dorong aku dari tangga. Aku nggak lakukan itu. Clara, kenapa kau lakukan hal begitu kejam pada adikmu? Kalau tahu kau begitu kejam, gak seharusnya kami bawa kau pulang. Aku benar-benar nggak lakukan itu. Aku yang ambil alih hidup milik kakak. Hah? Aku akan kembalikan semua padamu sekarang. Yola! Jangan ngomong lagi. Ayah antar kau ke rumah sakit. Orang tuaku kecelakaan dalam perjalanan antar Yola ke rumah sakit. Sedangkan Kak Steve salahkan semuanya padaku. Kenapa bukan kau saja yang mati? Nya! Kak, aku sudah mau mati. Apa bisa antar aku ke rumah sakit? Clara, akhirnya kau sudah mau mati juga. Di kehidupan selanjutnya, jangan muncul di keluarga Genta lagi. Nak, selamat ya. Kau sudah pulang. Sesuai dengan nama dan alamat yang kau berikan. Mereka ini adalah keluargamu. Aku terlahir kembali di hari pengakuan keluarga di kehidupan sebelumnya. Clara, setelah kau diculik, aku dan ayahmu merasa sangat sedih. Jadi kami mengadopsi Yola. Kedepannya kalian akan jadi saudara kandung. Betul. Kalian semua adalah anak ayah dan ibu. Kedepannya kami pasti gak akan pilih kasih. Adegannya sama persis seperti sebelumnya. Di kehidupan kali ini, aku gak akan ganggu mereka sekeluarga lagi. Clara, aku peringatkan, jangan cari keuntungan dari keluarga Genta. Keluarga Genta punya satu anak perempuan. Tatapan ini sama seperti kehidupan sebelumnya. Sepertinya Steve juga terlahir kembali. Karena dia gak kasih aku kembali, aku juga gak mau. Siapa kau? Aku gak kenal. Kak, mereka bukan keluargaku. Hah? Tapi, sesuai dengan deskripsi kau sebelumnya, namamu Clara Genta, tinggal di Taman Bahari. Nama kakakmu Steve Genta, ibu... Aku salah ingat. Waktu aku diculik, kepalaku cedera. Waktu aku bangun, ingatanku sudah kacau. Trik apa yang dia mainkan? Kau beneran bukan anak kami? Tapi kenapa kau begitu mirip dengan ibu? Mirip kah? Kalau gitu harusnya karena Anda sudah tua jadi salah lihat. Ayah, ibu, kakak. Mungkin kakak merasa aku gantikan posisinya. Dia nggak senang, makanya tolak aku untuk akui keluarga. Gimana kalau aku yang pergi saja? Yola, jangan omong sembarangan. Ini rumahmu. Bukan kau yang harus pergi. Tenang saja, gak ada yang mau rebut rumah ini denganmu. Sekeluarga berempat, gak ada satupun yang akalnya sehat. Yang gabung di keluarga seperti ini pasti sial. Kak, ayo pergi. Kenapa dia begitu mirip? Gimana kalau kita lakukan tes DNA? Ayah, ibu, kakak. Karena Kak Clara adalah anak kandung kalian. Dan dia nggak bisa terima keberadaanku. Kalau gitu mending aku mati saja. Yola! Yola! Terjadi lagi. Clara, kau baru pulang langsung mau mencelakai Yola. Kau memang pembawa sial. Aku? Celakai dia? Lihat baik-baik. Apa yang kau lakukan? Ini baru namanya celakai dia. Clara, apa kau sudah gila? Lepaskan pisau itu. Kak, selamatkan aku. Aku takut sekali. Nah, dengar. Aku tahu, kau sangat menderita. Tapi jangan bertindak gegabah. Yola, kau baik-baik saja? Clara, aku nggak peduli apa kau anak kandung keluarga Genta atau bukan. Kau memang pembawa sial. Harusnya kau mati di pegunungan. Jangan pernah kembali ke keluarga Genta lagi. Mati? Kau nggak mati. Kenapa aku harus mati? Kenapa Clara berubah di kehidupan sebelumnya? Dia sangat penurut setelah kembali ke rumah. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Karena kalian bukan anggota keluarganya, aku akan bawa gadis ini untuk pergi. Ayo pergi. Ayah, ibu,
Semua orang bisa lihat kalau Kak Clara adalah anak kandung kalian. Cepat bujuk dia kembali. Nggak masalah kalau aku agak menderita. Amir, dia sudah datang ke sini. Kalau sampai orang lain tahu aib kita, reputasi keluarga Genta yang dibangun belasan tahun akan hancur, bukan? Di kehidupan kali ini, aku nggak akan biarkan Clara menghancurkan keluarga ini lagi. Aku punya ide. Tunggu! Bu polisi, anak ini kelihatan kasihan. Kami mau carikan tempat tinggal yang layak untuknya. Oh, tempat tinggal yang layak? Iya, keluarga Sean, keluarga terkaya di kota Jezira. Kami lumayan dekat dengan keluarga Sean. Dia bisa jadi pembantu di sana. Setidaknya bisa jalani hidup tanpa khawatir. Keluarga Sean? Keluarga Sean yang akan hancur karena sebuah ledakan? Sepertinya tempat tinggal ini adalah ide Steve. Keluarga Sean yang reputasinya sangat jelek. Nyonyanya sangat jahat dan mendominasi. Kepala keluarganya sangat kejam. Anaknya bahkan lebih gak berguna. Pukul orang sampai masuk rumah sakit setiap hari. Apa kalian yakin kalian mencarikan tempat tinggal yang baik? Dan bukan suruh dia cari mati di sana? Gak masalah, Kak. Aku mau pergi ke keluarga Sean. Keluarga Sean paling kaya dan berkuasa. Di kehidupan kali ini, yang ku mau bukan kasih sayang keluarga, tapi kekuasaan dan status. Keluarga Sean mungkin adalah kesempatanku. Ayo, Kak. Keluarga Sean sangat jahat. Apa nggak masalah kalau dia ke sana? Lagi pula, apa dia anak kandung kami atau bukan? Dia sendiri yang mau ke sana. Kita cuma kasih saran. Iya, ini pilihan dia sendiri. Nggak ada hubungan dengan keluarga kita. Lagi pula, kita kan sudah punya Yola. Nona keluarga Genta harus memesona seperti Yola. Kapan anak keluarga Genta sampai? Ahli bilang kalau keluarga kita kekurangan energi feminim. Kita harus adopsi anak perempuan agar bawa keberuntungan. Dengar-dengar anak ini sangat menderita sebelumnya. Keluarga kita sudah 9 keturunan, gak pernah ada anak perempuan. Lebih baik kita langsung adopsi dia saja. Ya, boleh. Keluarga Genta kirim orang. Maaf Tuan Fikri, perutku agak nggak enak. Aku beneran sudah nggak sanggup minum lagi. Apa kau bisa bantu aku minum? Tentu saja bisa. Pesonaku memang nggak tertahankan. Bahkan Tuan Fikri pun... Apa yang kau lakukan? Aku pikir perutmu gak cuma sakit, tapi juga gatal parah. Jadi aku bantu tenangkan. Gimana? Apa kau mau 1 gelas lagi? Keluarga Genta yang sudah busuk dari akarnya. Bisa kasih orang baik seperti apa? Tuan Eriko, Nyonya Erlina, Nona Clara sudah datang. Halo, Paman, Bibi. Iya, Halo, Tuan. Harusnya dia Fikri, tuan muda keluarga Sean yang terkenal dan gak bertanggung jawab. Gadis ini yang dikirim keluarga Genta. Fikri, adikmu lagi sapa kau. Adik, dasar anak ini. Kau punya alis yang rapi, mata yang indah, dan aura yang lembut. Clara, kalau kau nggak keberatan, mulai hari ini, keluarga kami akan punya 1 anak perempuan. Ini kenapa beda dengan yang kubayangkan? Bawa kemari. Clara, semua ini baru kami suruh orang siapkan barusan. Ada lagi. Kartu hitam ini nggak ada batas nominal. Ambil untuk jadikan uang jajan.
selama kau bersedia jadi anak keluarga kami, terserah apapun juga yang kau mau, kami akan kabulkan. Aku baru saja tolak akui keluarga Genta. Sekarang sudah mau jadi anak keluarga Sehan, keluarga terkaya. Bodoh kalau aku nggak setuju. Aku bersedia. Ya? Iya, Ayah, Ya? Ibu, iya, anakku. Segera suruh orang bantu ajukan permohonan KTP baru Nona. Mulai hari ini, dia adalah Clara Sean, anak Eriko dari keluarga Sean. Baik, Clara, cepat lihat. Apa ada yang kurang? Aku segera suruh orang persiapkan. ayah, ibu. Dibanding semua ini, aku lebih mau kuliah. Bagus kalau begitu. Aku akan suruh orang urus prosedur masuk kuliahmu. Kebetulan, kau suruh Clara ini untuk mengurus si Fikri. Nilainya itu parah banget. Ayah, mungkin aku bisa ajari kakak. Kalau aku mau tetap tinggal dan kembangkan karir di keluarga Sen, gak cukup kalau cuma rasa suka dari ayah dan ibu. Tapi, gak mudah kalau mau ajari Fikri. Apa sulit? Enya, bakar semua kertas ujian dan bahan pembelajaran ini. Hei, Nyonya Erlina, aku nggak sanggup. Ajari Tuan Fikri, aku nggak sanggup. Pelan-pelan, Pak. Nah, ngajar bukan sesuatu yang bisa kau lakukan. Cepat pergi. Pergilah. Pergi. Pak, tolong jangan pergi dulu. Ini adalah guru ke-258 yang dibuat ketakutan oleh Fikri. Bu, tenang saja. Serahkan padaku. Kak, aku masuk ya. Aku tahu orang tuaku sangat suka padamu. Tapi jangan coba main trik untuk dekati aku. Aku nggak gampang terpengaruh. Tenang saja. Aku nggak datang untuk dekati kau. Kalau gitu, Enya sekarang. Kau. Gimana kau bisa lakukan ini? Selanjutnya, kau mau lalat jantan atau lalat betina? Apa? Astaga, 2 ekor? Nggak mungkin. Pasti cuma kebetulan. Mana mungkin ada yang bisa tusuk 2 ekor sekaligus? Ini bukan kebetulan, tapi karena kamarmu terlalu kotor. Lalat ada di mana-mana. Kau... Kalaupun kau cewek manipulatif yang punya sedikit kemampuan, aku tetap nggak akan akui kau sebagai adikku. Segera keluar. Sekarang juga. Aku boleh keluar, tapi aku punya satu syarat. Seminggu lagi, kampus akan adakan ujian tengah semester. Kalau kau bisa dapat juara 2 umum, aku akan segera pergi dari keluarga Sean. Tapi kalau kau nggak bisa, Kau mau gimana? kau harus adakan pesta pengakuan dan akui secara langsung di pesta pengakuan. Kalau kau, Fikri, sangat menyukai adikmu ini. Oke. Tapi, kenapa juara 2? Kau merasa aku nggak bisa dapat juara 1? Tentu saja. Karena juara 1 harus jadi milikku. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri kerjakan 10 set soal ujian hari ini. Iya kah? Ayo cepat kita lihat. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri bangun jam 5 pagi hari ini. Dia belajar ulang semua buku pelajaran. Serius? Iya. Iya, coba suruh dia makan. Tuan, bahkan dalam mimpi pun Tuan Fikri masih kerjakan soal. Setelah nilai keluar, aku akan keluarkan kau dari keluarga Sean. Oke, aku tunggu juara 2-mu. Aku pasti akan dapat juara 1.
dan usir kau dari keluarga Sean. Astaga, salah ambil kartu ujian. Clara di ruang ujian mana? Ruang ujian 6. Clara, kenapa kau di sini? Ujian? Kalau enggak untuk apa? Ini adalah universitas swasta paling bergengsi dan mahal di negara ini. Apa hakmu untuk ujian di sini? Kak, mungkin Kak Clara sangat menderita di luar dan sudah mau pulang. Walau kemarin ayah dan ibu sampai sakit karena dia, tapi gimana pun dia adalah anak kandung. Jangan begitu keras padanya. Anak kandung dari mana? Clara, dengar baik-baik. Keluarga Genta sudah tidak punya hubungan denganmu. Lebih baik kau sadar diri. Jangan mengemis dan bergantung kepada keluarga Genta. Sudah selesai omongnya? Sudah? Kau boleh pergi sekarang. Aku mau ujian. Clara, kenapa kau omong begitu dengan kakak? Kalau bukan karena Kak Steve, apa kau bisa pergi ke keluarga Sean? Walau jadi pembantu di keluarga Sean, lebih baik daripada kau ngemis makanan. Apa? Jadi pembantu? Ini universitas swasta paling bergengsi. Nggak diduga, aku punya teman yang jadi pembantu. Khawatirnya bukan jadi pembantu yang bersihkan rumah, tapi pembantu yang layani di ranjang. Clara Genta, dengar gimana mereka bicarakan kau. Apa kau lagi omong denganku? Omong kosong. Kalau bukan denganmu, jadi dengan siapa? Maaf ya. Namaku bukan Clara Genta, tapi Clara Sean. Selain itu, aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Apa nama belakangmu? Sean. Clara, berani sekali kau mengganti nama belakang. Tuan Steve, apa aku punya hubungan denganmu? Terserah aku kalau mau ganti nama. Keturunan keluarga Genta nggak boleh ganti nama belakang. Si Clara ini memang sangat kacau. Kau, gimana pun kau nggak boleh ganti nama belakang. Tuan Steve begitu keras kepala. Kenapa? Apa penilaianmu keliru hari itu? Sudah merasa kalau aku adalah adik kandungmu sekarang? Kau usir adik kandungmu? Bukannya terlalu kejam? Kakak, Clara pasti terpesona dengan kemakmuran dan kekayaan keluarga Sean setelah beberapa hari jadi pembantu di sana. Jadi dia mau jilat keluarga Sean, makanya dia ganti nama belakangnya. Pasti begitu. Orang seperti apa ini? Nama belakang yang dipakai belasan tahun langsung ganti gitu aja. Jadi pembantu malah ganti nama belakang. Budak pakai nama belakang majikan. Sepertinya dia mau jadi pembantu selamanya. Apa benar begitu? Nggak bisa dekati keluarga Genta? Kau kira kau bisa dekati keluarga Sean dengan ganti nama belakang? Maaf, aku nggak perlu dekati keluarga Sean. Bajingan mana yang berani omong sembarangan? Kau nggak dekati keluarga Sean. Apa keluarga Sean yang akan dekati kau? Kak Jasper, kau juga anggota keluarga Sean. Bantu aku tegakkan keadilan. Hai Yola, ada apa ini? Katakan saja. Dia orangnya. Tuan Jasper, wanita ini adalah orang udik yang cari keluarganya. Orang tuaku kasihan lihat dia, jadi kirim dia ke keluarga Sean untuk jadi pembantu. Tapi demi dekati keluarga Sean, dia malah gunakan cara apapun, bahkan mengubah nama belakangnya. Clara Genta menjadi Clara Sean. Clara Sean. Kenapa aku merasa begitu familiar? Jasper, meskipun kita berasal dari keluarga Sean, tapi cuma cabang samping. Kalau mau terus berkarir, kita harus berhubungan baik dengan keluarganya Fikri. Ayah, aku mau ambil hati Fikri. Tapi dia nggak pernah datang ke kampus. Aku bahkan nggak punya kesempatan. Aku dengar keluarga mereka adopsi seorang anak perempuan. Paman dan bibimu sangat menyayanginya. Kau cari cara untuk dekati dia. Anak angkat? Siapa namanya? Sepertinya namanya Clara. Apa mungkin Clara Sean ini yang ayahku maksud? Kak Jasper, kenapa? Apa yang kupikirkan? Anak cewek yang bakal diadopsi keluarga Sean pasti luar biasa dalam semua aspek. Mana mungkin gadis yang diusir oleh keluarga Genta
Kau adalah orang udik yang diusir oleh keluarga Genta. Berani-beraninya kau dekati keluarga Sean, ha? Clara, apa kau sudah gila? Beraninya kau pukul Tuan Jasper. Kau tahu siapa dia? Kak Jasper, apa kau baik-baik saja? Clara, kau keterlaluan. Segera minta maaf pada Kak Jasper. Namaku Clara Sean. Di keluarga Sean cuma ada satu yang Clara. Apa maksudmu kau adalah anak yang baru diadopsi oleh paman dan bibiku? Kenapa? Kalau bukan aku, apa kau orangnya? Tuan Jasper, apa maksudmu? Anak yang baru diadopsi keluarga Sean namanya Clara Sean? Kapan ini terjadi? Kak Jasper, dalam keluarga besar seperti keluarga Sean, anak-anak mereka sangat luar biasa semua. Clara dia. Nggak mungkin dia. Kalau gitu Clara pura-pura jadi keluarga Sean. Dia memang pura-pura. Clara, di kehidupan sebelumnya kau buat keluargaku mati semua. Sekarang kau masih buat masalah untuk keluargaku. Aku nggak akan lepaskan kau. Hentikan! Berani sakiti adikku. Apa sudah bosan hidup? Apa? Lelah sekali. Aku sudah bawa keberuntungan untuk 18 bisnis di dunia manusia sampai tanganku pegal sekali. Dewi Kekayaan, Raja Naga Laut Timur datang mendesak lagi. Katanya saham grup IKD dari Istana Negara harus naik sampai batas minimum hari ini. Dana pensiun Dewa Umur Panjang dan aplikasi jodoh Dewa Jodoh juga lagi antre. Semua perlu dipercepat. Aduh, melelahkan sekali. Aku nggak mau kerja lagi, aku mau cuti. Paman Kaisar, aku mau cuti. Aku sudah jadi Dewi Kekayaan selama 300 tahun dan gak pernah cuti sama sekali. Pekerjaan di dunia manusia pun punya cuti tahunan. Posisi Dewi Kekayaan sangat penting untuk stabilitas 3 alam. Boleh suruh paman dewa tertinggi untuk gantikan aku. Aku ke dunia fana untuk jadi anak orang kaya, lalu kembali setelah istirahat 100 hari. Aku jamin, aset keluargaku nantinya akan berlipat ganda. Ini... Boleh ya, Paman Kaisar? Boleh ya, boleh ya. boleh. Grup Wijaya berjodoh denganmu. Istrinya Evan akan segera melahirkan. Kau pergi ke keluarganya saja. Apa dia ibuku? Cantik sekali. Terima kasih, Paman Kaisar. Bu, aku datang. Tunggu, sepertinya keluarga Wijaya. Sudahlah. Dewi Kekayaan dilindungi keberuntungan. Semoga keluarga Wijaya bisa memanfaatkan kesempatan langka ini. Hasil dari rumah sakit sudah keluar. Kau hamil anak perempuan. Kau tahu jelas aturan keluarga Wijaya. Cuma anak laki-laki yang boleh jadi pewaris. Anak ini gak boleh dipertahankan. Bu, hasil USG juga bisa salah. Gimana? Gimana kalau ternyata anak laki-laki? Gak ada gimana-gimana. Yulia sudah hamil 4 bulan. Dokter sudah periksa, sudah pasti anak laki-laki. Yulia? Selingkuhannya Evan? Apa? Karena dia hamil anak laki-laki, jadi anakku harus berkorban untuknya. Tentu saja begitu. Giselle, jangan perkeruh situasi. Julia hamil anak laki-laki untuk keluargaku. Jadi aku harus kasih status yang sah. Tanda tangan perjanjian ini. Villa dan 20 miliar ini akan jadi milikmu. Evan, anak dalam kandunganku juga anakmu. Apa kau benar-benar gak bisa terima dia? Aku sudah bilang, kalau pewaris keluarga Wijaya, harus anak laki-laki. Karena kau gak bisa lahirkan anak laki-laki. Serahkan posisimu kalau gitu. Serahkan posisimu kalau gitu. Paman Kaisar permainkan aku. Aku mau reinkarnasi jadi anak orang kaya,
Tapi ibuku malah menantu kaya yang ditinggalkan. Bakal diusir kalau nggak dilahirkan anak laki-laki. Siapa? Siapa yang lagi bicara? Siapa yang lagi bicara? Bu, jangan cari lagi. Aku dalam kandunganmu. Kandungan? Kau kenapa? Maaf Bu, nggak sengaja tendang terlalu kuat. Sekarang sudah percaya bukan? Rupanya benaran anak dalam kandunganku. Aku bisa dengar suara hati anakku. Aku bukan cuma anakmu, tapi juga Dewi Kekayaan yang datang. Dewi Kekayaan? Sudahlah Gisel. Kalau merasa kompensasinya sedikit, kita bisa bahas lagi. Tapi anak dalam kandungan ini harus diaborsi. Pewaris keluarga Wijaya harus laki-laki. Betul kata Evan. Gisel, kalau mau, salahkan dirimu sendiri. Karena hamil anak perempuan, bisnis keluarga Wijaya sudah ratusan tahun. Gak mungkin diserahkan ke seorang gadis. Aku sarankan kau sadar diri. Tanda tangan perjanjian cerai itu. Aku reinkarnasi Dewi Kekayaan, tapi malah nggak disukai. Memang nggak tahu diri. Bu, jangan panik. Selama ada aku, kita bisa hasilkan uang berkali-kali lipat dari keluarga Wijaya. Gak peduli anakku Dewi Kekayaan atau bukan, dia tetap anak kandungku. Aku gak akan biarkan siapapun celakai dia. Apa yang kau lakukan? Aku setuju cerai. Tapi anakku gak boleh diaborsi. Buat perjanjian yang baru. Aku gak setuju dengan perjanjian ini. Gisel, kau... Siapa yang kasih kau keberanian untuk ngomong begini padaku? Aku lihat kau bersikeras mau pertahankan anak ini. Oke? William, blokir semua kartu Nyonya. Selama dia nggak tanda tangan perjanjian, dia nggak akan bisa gunakan uang milik keluarga Wijaya. Tapi Nyonya masih hamil anak. Lakukan yang kuperintahkan. Baik. Gisel, aku lihat kau bisa bertahan berapa lama tanpa keluarga Wijaya. Ayo pergi. Menyebalkan sekali, ayah bajingan malah begitu tindas ibuku. Bu, tenang saja, bukannya cuma uang. Aku adalah Dewi Kekayaan. Emas? Ini emas? Begitu banyak emas? Ya, karena aku lagi cuti, kemampuanku melemah. Aku nggak bisa langsung kasih uang. Gak masalah sayang, ibu bisa cari nafkah. Ibu yakin bisa hidupi kau dengan usaha sendiri. Walau aku nggak bisa langsung kasih uang, tapi aku bisa bantu ibu jadi kaya. Dengan kemampuan Dewi Kekayaan, mudah untuk bantu ibu jadi wanita terkaya. Wanita terkaya? Bu, jangan nggak percaya padaku. Buka laci sekarang. Di dalamnya ada ponsel lama, ada 200 juta yang ibu tabung dulu. Ini memang ponsel lama yang kupakai sebelum nikah. Di dalamnya memang ada 200 juta. Aku hampir lupa. Sekarang buka aplikasi dan beli saham 2594. Oke. Tapi sayang, saham ini sudah turun 7 hari berturut-turut. Di internet pada bilang kalau perusahaan ini akan dihapus dari daftar. Apa serius mau beli? Percaya padaku, pasti akan naik lipat ganda waktu pembukaan besok. Oke, ibu percaya padamu. Pembelian berhasil. Pak Evan, ada transaksi nggak biasa dari rekening Nyonya. Nyonya masuk ke sebuah akun saham sebelum nikah dan beli saham bernama 002594. Tapi untuk saat ini saham ini sudah turun sampai dihapus dari daftar. Yang Nyonya lakukan sama saja dengan sia-siakan uang. Biarkan saja dia. Palingan cuma kalah uang simpanannya saja.
biar dia belajar dari pengalaman. Baik. Bu, sekarang jam 9.30, saham sudah dibuka. Cepat lihat ponsel. Naik! Beneran naik! Naik 1 kali lipat. Dalam sehari, 200 juta berubah jadi 400 juta. Hihi, aku sudah bilang. Bu, sudah percaya padaku sekarang? Percaya, ibu percaya. Kau benaran hadiah yang dikasih untuk ibu. Kau bintang keberuntungan untuk ibu. Astaga, Bu, nggak perlu begitu. Uang ini bukan apa-apa. Aku mau ibuku jadi orang terkaya, biar para anggota keluarga Wijaya merasa malu karena sudah meremehkan kita. Oke, ibu tunggu hari itu datang. Evan, suatu hari kau pasti bakal nyesal karena lakukan ini pada kami. Apa kau tahu kalau saham 002594 beneran naik? Iya, sudah turun sampai dihapus dari daftar. Gak diduga besoknya malah naik. Yang beli saham ini pasti untung banyak. 002594. Bukannya saham yang Giselle beli? Iya. Ternyata malah naik. Betul, saya belum sempat kasih tahu Anda. Saham itu memang naik. Nyonya memang dapat keuntungan tersembunyi kali ini. Cuma kebetulan saja. Tetap blokir transaksi dari kartunya. Aku mau lihat berapa lama dia bisa bertahan dengan uang yang dia dapat karena beruntung. Baik. Bagus sekali. Selama 3 hari, saham ini naik 1 miliar. Sayang, kita berdua nggak perlu kelaparan lagi. Aduh, ibu adalah ibu dari Dewi Kekayaan. Bakal jadi wanita terkaya ke depannya. Apa bisa kontrol diri sedikit? Bu, selanjutnya kita mau lakukan yang untungnya lebih banyak. Lebih banyak? Bu, lihat ini. Riset teknologi VR dari perusahaan bernama Grup Fantasi ini masih belum ada yang tertarik. Tapi aku tahu, nggak sampai setengah bulan lagi teknologi ini akan alami peningkatan pesat. Harga saham Grup Fantasi ini akan naik ratusan kali lipat. Ratusan kali lipat? Kalau kita investasi uang yang kita punya sekarang ke mereka, bukannya nanti kita bakal untung besar? Iya, ibu memang pintar sekali. Tapi, kita cuma punya 1 miliar sekarang. Jauh dari cukup untuk beli saham mereka. Sepertinya harus cari cara untuk dapatkan lebih banyak uang. Nyonya Giselle, apa yang Anda lakukan? Aku mau jual semua perhiasan ini. Apa Anda bisa bantu lihat berapa total harganya? Bu, tapi bukannya semua ini hadiah dari ayah bajingan. Kalau mereka tahu ibu jual perhiasan ini, mereka pasti akan menertawaimu. Sudah sampai begini, gak perlu khawatir ditertawai. Bagiku, gak ada yang lebih penting daripada hidup kami berdua ke depannya. Bos, tolong lebih cepat. Aku butuh uang sekarang. Baiklah, tunggu sebentar. Nyonya Giselle, ini barang memang bagus. Tapi mungkin kami nggak bisa beli perhiasan ini. Kenapa? Harganya bisa dinegosiasikan. Bukan masalah harga. Lihat ini. Ada tanda khusus pesanan dari Pak Evan. Minggu lalu keluarga Wijaya mengumumkan semua perhiasan dengan tanda keluarga Wijaya nggak boleh diperjualbelikan. Semua perhiasan yang Anda bawa ada tanda ini. Jadi nggak akan ada yang berani membelinya. Apa? Menyebalkan sekali. Ayah bajingan sudah rencanakan sejak awal. Barang miliknya nggak bisa dijual. Memang pria bajingan yang sangat licik. Evan, rupanya sejak awal, keluargamu gak pernah berniat biarkan aku punya barang milikku sendiri. Hah, memang konyol sekali status nyonya keluarga Wijaya ini. Saya sudah paham, maaf merepotkan Anda. Giselle? Kenapa? Akhirnya sudah nggak bisa bertahan lagi sampai jual barang. Evan,
Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Apa kau kira kau bisa hidup seperti dulu tanpa aku? Aku kasih tahu. Kalau kau bukan apa-apa tanpa keluarga Wijaya. Ayah bajingan memang keterlaluan. Kasih tahu dia kalau kita nggak butuh barang milik dia. Evan, kau salah paham. Aku bukan mau jual, tapi lagi buang sampah. Kau! Evan, dengar baik-baik. Bukan aku nggak bisa hidup tanpamu, tapi kau yang akan segera menyesal atas apa yang kau lakukan hari ini. Tunggu saja. Giselle, kau! Wah, ibu hebat sekali tadi. Bisa buat ayah bajingan bungkam. Tapi sayang, kemana kita bisa kumpulkan uang sekarang? Kita cuma punya setengah bulan. Hah? Lelang batu giok. Hah? Ibu tenang saja. Dewi kekayaan sepertiku datang ke lelang sama saja seperti pulang ke rumah. Bu, apa sudah siap untuk dapat keuntungan tersembunyi? Ibu sudah siap. Kakak, kenapa kakak datang ke sini? Kak Evan, kau memang keterlaluan. Kak Giselle itu sedang hamil. Kenapa kau biarkan dia berkeliaran sendirian? Giselle, kenapa kau datang ke sini? Kita sudah nggak ada hubungan. Aku nggak perlu kasih tahu kemana aku pergi, bukan? Kak Evan, jangan salahkan Kak Giselle. Mungkin dia datang ke sini untuk coba keberuntungan dan dapat keuntungan tersembunyi. Keuntungan tersembunyi? Apa dia punya keberuntungan seperti ini? Dia nggak sepertimu, hamil cucu kesayangan keluarga Wijaya. Keberuntunganmu entah berapa kali lipat dari dia. Sejak Yulia mengandung anak ini, saham keluarga kita naik. Aku lihat anak ini memang bintang keberuntungan kita. Nanti kasih tahu ibu kalau ada batu yang kau tertarik. Pendapat bintang keberuntungan pasti nggak akan salah. Terima kasih, Bibi. Aku juga yakin kalau anak ini pasti akan bawa keberuntungan untuk keluarga Wijaya. Ngomong sembarangan. Jelas-jelas aku yang bawakan keberuntungan. Kalau aku sudah nggak ada, aku lihat keberuntungan apa yang masih mereka punya. So-soan. Halo semuanya, selamat datang di acara lelang batu giok ini. Sekarang lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama, batu mentah muria, ada pola pohon pinus di permukaan, harga awal 1,6 miliar. Aduh. Yulia, kenapa? Bibi, sepertinya barusan aku merasa anak dalam kandungan tendang aku. Serius? Astaga, bintang keberuntungan kita sedang bereaksi. Sepertinya batu ini adalah batu berkualitas. 1,6 miliar. 1,6 miliar sekali, 1,6 miliar 2 kali, 1,6 miliar 3 kali. Sepakat! Ternyata warna hijau. Giok bening pola bunga. Wah, beneran sudah terlihat warna hijau. Giok dengan pola bunga, harga pasar sekitar 4 miliar. 1,6 miliar langsung berlipat ganda. Keluarga Wijaya memang beruntung. Aku sudah bilang kalau Yulia memang hamil bintang keberuntungan keluarga kita. Belum lahir sudah bisa hasilkan uang untuk keluarga kita. Yulia, kerja bagus.
Kakak, sekarang sudah lihat kan? Ini namanya diberkati. Ada orang yang nggak punya beginian dalam takdirnya. Anak dalam kandungan juga, ya begitu. Karena pengaruh keberuntunganku saja. Cuma giok bening doang. Bu, jangan panik. Yang kita mau ada di belakang. Lebih bagus 100 kali lipat daripada ini. Tenang saja, ibu nggak panik. Lihat, dia sama sekali nggak berani naikkan harga. Dia cuma datang untuk pura-pura saja. Bibi, lelang batu giok gini memang tergantung keberuntungan. Sedangkan Gisel nggak ditakdirkan untuk ini. Barang lelang selanjutnya, batu nggak dikenal. Harga awal 100 juta. Bukannya ini batu sisa. Batu begini bahkan dibuang di jalanan pun nggak ada yang mau. Iya, walau harga awalnya cuma 100 juta, tapi nggak ada gunanya. Bu, ini barangnya. Pasti ada harta berharga di dalamnya. Aku rasakan aura keberuntungan yang kuat sekali. Barang di dalam batu ini lebih bagus 100 kali lipat daripada yang dibeli ayah bajingan. Ini harta paling berharga hari ini. Kalau nggak ada yang naikkan harga, sementara bakal 100 juta. 100 juta? Gisel, kau beneran sudah nggak ada uang, cuma bisa beli sampah begini. Kakak, ini bahan murah. Biasanya digunakan untuk latihan bagi pemula. Nggak akan ada barang bagus di dalamnya. Nona Gisel, apa Anda yakin? Batu ini. Yakin. Oke, 100 juta sekali. Apa ada yang lebih tinggi? Bibi, karena dia begitu suka batu ini, gimana kalau kita bantu dia naikkan harga batu ini? Biar dia habiskan semua uangnya hasil dari sahamnya. Ide bagus. 100 juta 2 kali, 100 juta 3. 400 juta. 100 juta? Makin tinggi ya. Kayak beda. Kak, aku lihat kau begitu suka sama batu ini. Jadi aku juga penasaran, gimana kalau di dalamnya beneran ada barang bagus? Wanita jahat. Dia cuma mau habiskan uang ibu. Bu, jangan takut. Lanjutkan saja. Dalam batu ini nilainya 200 miliar. 600 juta. 800 juta. Satu miliar. Sayang, 1 miliar adalah seluruh uang yang kita punya. Kalau dilanjutkan, kita perlu ambil pinjaman. 4 miliar. Yulia, kau... Kak Evan, aku cuma mau lihat betapa sukanya kakak pada batu ini. Kak, kenapa kau nggak lanjutkan lagi? Apa sudah nggak punya uang ya? Bu, jangan takut. Percaya padaku. $6 miliar. 6 miliar. Apa? 6 miliar? Gisel, apa kau sudah gila? Kau habiskan 6 miliar untuk beli batu sisa begini? Oke. Sepertinya kakak beneran suka batu ini. Kalau gitu, aku nggak rebut lagi. Aku nyerah. Nona Gisel naikkan harga jadi 6 miliar, apa ada yang lebih tinggi? 6 miliar sekali? 6 miliar 2 kali? 6 miliar 3 kali. Sepakat. Selamat Nona Gisel. Selamat ya Kak Gisel. Selamat kau dapatkan batu ini. Tapi batu yang kau beli dengan susah payah sampai habiskan seluruh hartamu. Sejujurnya, ini adalah bahan sisa. Kau sudah kupermainkan. Habiskan 6 miliar untuk beli batu sisa. Rugi sekali. Aku lihat mantan nyonya keluarga Wijaya mau pertahankan harga diri. Sayang sekali. Lelang batu giok bukan tempat kelahi. Demi pertahankan harga diri, malah habiskan seluruh harta. Nggak sepadan sekali. Dasar bodoh. Mereka nggak ngerti. Mereka akan terkejut nanti. Bu, biarkan saja mereka tertawa. Nanti mereka bakal nangis. Pak, silakan potong.
Memang batu sisa. 6 miliar sia-sia begitu saja. Mantan nyonya keluarga Wijaya memang kasihan sekali. Aku sudah bilang kalau ini cuma sampah, malah dianggap berharga. Pak, lanjutkan. Sudah muncul warna hijau. Tapi sayang sekali, bintang hijau begini nggak ada harganya. Bu, jangan panik. Suruh mereka potong dari tengah. Pak, potong 2 dari sini. Nah, kalau dipotong dari sini dan masih nggak ada, batu ini beneran sudah nggak berguna lagi. Bahkan bintang hijau ini pun mungkin nggak bisa dipertahankan. Kau pikir baik-baik. Potong dari tengah? Aduh, Kak Gisel, apa kau merasa belum cukup malu? Gisel, sudah cukup. Jangan permalukan diri sendiri lagi. Potong. Aku adalah nona asli keluarga Genta yang ditemukan kembali 10 tahun lalu. Tapi keluarga Genta nggak sambut kepulanganku. Yola si anak angkat, terus jebak aku dengan segala cara. Kakak pelakunya, kakak yang dorong aku dari tangga. Aku nggak lakukan itu. Clara, kenapa kau lakukan hal begitu kejam pada adikmu? Kalau tahu kau begitu kejam, gak seharusnya kami bawa kau pulang. Aku benar-benar gak lakukan itu. Aku yang ambil alih hidup milik kakak. Hah? Aku akan kembalikan semua padamu sekarang. Yola! Jangan ngomong lagi. Ayah antar kau ke rumah sakit. Orang tuaku kecelakaan dalam perjalanan antar Yola ke rumah sakit. Sedangkan Kak Steve salahkan semuanya padaku. Kenapa bukan kau saja yang mati? Kak, aku sudah mau mati. Apa bisa antar aku ke rumah sakit? Clara, akhirnya kau sudah mau mati juga. Di kehidupan selanjutnya, jangan muncul di keluarga Genta lagi. Nak, selamat ya. Kau sudah pulang. Sesuai dengan nama dan alamat yang kau berikan, mereka ini adalah keluargamu. Aku terlahir kembali di hari pengakuan keluarga di kehidupan sebelumnya. Clara, setelah kau diculik, aku dan ayahmu merasa sangat sedih. Jadi kami mengadopsi Yola. Kedepannya kalian akan jadi saudara kandung. Betul. Kalian semua adalah anak ayah dan ibu. Kedepannya kami pasti gak akan pilih kasih. Adegannya sama persis seperti sebelumnya. Di kehidupan kali ini, aku gak akan ganggu mereka sekeluarga lagi. Clara, aku peringatkan. Jangan cari keuntungan dari keluarga Genta. Keluarga Genta punya 1 anak perempuan. Tatapan ini sama seperti kehidupan sebelumnya. Sepertinya Steve juga terlahir kembali. Karena dia nggak kasih aku kembali, aku juga nggak mau. Siapa kau? Aku nggak kenal. Kak, mereka bukan keluargaku. Hah? Tapi, sesuai dengan deskripsi kau sebelumnya, namamu Clara Genta, tinggal di Taman Bahari. Nama kakakmu Steve Genta, ibu. Aku salah ingat. Waktu aku diculik, kepalaku cedera. Waktu aku bangun, ingatanku sudah kacau. Trik apa yang dia mainkan? Kau beneran bukan anak kami? Tapi, kenapa kau begitu mirip dengan ibu? Mirip kah? Kalau gitu harusnya karena Anda sudah tua jadi salah lihat. Ayah, ibu, kakak, mungkin kakak merasa aku gantikan posisinya. Dia nggak senang, makanya tolak aku untuk akui keluarga. Gimana kalau aku yang pergi saja? Yola, jangan omong sembarangan. Ini rumahmu, bukan kau yang harus pergi. Tenang saja, nggak ada yang mau rebut rumah ini denganmu. Sekeluarga berempat, nggak ada satupun yang akalnya sehat. Yang gabung di keluarga seperti ini pasti sial. Kak, ayo pergi. Kenapa dia begitu mirip? Gimana kalau kita lakukan tes DNA? Ayah, ibu, kakak, karena Kak Clara adalah anak kandung kalian dan dia nggak bisa terima keberadaanku. Kalau gitu mending aku mati saja.
Yola! Yola! Terjadi lagi. Clara, kau baru pulang langsung mau mencelakai Yola. Kau memang pembawa sial. Aku? Celakai dia? Lihat baik-baik. Apa yang kau lakukan? Ini baru namanya celakai dia. Clara, apa kau sudah gila? Lepaskan pisau itu. Kak, selamatkan aku. Aku takut sekali. Nah, dengar. Aku tahu kau sangat menderita, tapi jangan bertindak gegabah. Yola, kau baik-baik saja? Clara, aku nggak peduli apa kau anak kandung keluarga Genta atau bukan. Kau memang pembawa sial. Harusnya kau mati di pegunungan. Jangan pernah kembali ke keluarga Genta lagi. Mati? Kau nggak mati. Kenapa aku harus mati? Kenapa Clara berubah di kehidupan sebelumnya? Dia sangat penurut setelah kembali ke rumah. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Karena kalian bukan anggota keluarganya, aku akan bawa gadis ini untuk pergi. Ayo pergi. Ayah, Ibu, semua orang bisa lihat kalau Kak Clara adalah anak kandung kalian. Cepat bujuk dia kembali. Nggak masalah kalau aku agak menderita. Amir, dia sudah datang ke sini. Kalau sampai orang lain tahu aib kita, reputasi keluarga Genta yang dibangun belasan tahun akan hancur, bukan? Di kehidupan kali ini, aku nggak akan biarkan Clara menghancurkan keluarga ini lagi. Aku punya ide. Tunggu! Bu polisi, anak ini kelihatan kasihan. Kami mau carikan tempat tinggal yang layak untuknya. Oh, tempat tinggal yang layak? Iya, keluarga Sean, keluarga terkaya di kota Jazira. Kami lumayan dekat dengan keluarga Sean. Dia bisa jadi pembantu di sana. Setidaknya bisa jalani hidup tanpa khawatir. Keluarga Sean? Keluarga Sean yang akan hancur karena sebuah ledakan? Sepertinya tempat tinggal ini adalah ide Steve. Keluarga Sean yang reputasinya sangat jelek. Nyonyanya sangat jahat dan mendominasi. Kepala keluarganya sangat kejam. Anaknya bahkan lebih gak berguna. Pukul orang sampai masuk rumah sakit setiap hari. Apa kalian yakin kalian mencarikan tempat tinggal yang baik? Dan bukan suruh dia cari mati di sana? Gak masalah, Kak. Aku mau pergi ke keluarga Sean. Keluarga Sean paling kaya dan berkuasa. Di kehidupan kali ini, yang aku mau bukan kasih sayang keluarga, tapi kekuasaan dan status. Keluarga Sean mungkin adalah kesempatanku. Ayo, Kak. Keluarga Sean sangat jahat. Apa nggak masalah kalau dia ke sana? Lagi pula, apa dia anak kandung kami atau bukan? Dia sendiri yang mau ke sana. Kita cuma kasih saran. Iya, ini pilihan dia sendiri. Nggak ada hubungan dengan keluarga kita. Lagi pula, kita kan sudah punya Yola. Nona keluarga Genta harus memesona seperti Yola. Kapan anak keluarga Genta sampai? Ahli bilang kalau keluarga kita kekurangan energi feminim. Kita harus adopsi anak perempuan agar bawa keberuntungan. Dengar-dengar anak ini sangat menderita sebelumnya. Keluarga kita sudah 9 keturunan. Gak pernah ada anak perempuan. Lebih baik kita langsung adopsi dia saja. Ya, boleh. Keluarga Genta kirim orang. Maaf Tuan Fikri, perutku agak nggak enak. Aku beneran sudah nggak sanggup minum lagi. Apa kau bisa bantu aku minum? Tentu saja bisa. Pesonaku memang nggak tertahankan. Bahkan Tuan Fikri pun... Apa yang kau lakukan? Aku pikir perutmu nggak cuma sakit, tapi juga gatal parah. Jadi aku bantu tenangkan. Gimana? Apa kau mau satu gelas lagi? Keluarga Genta yang sudah busuk dari akarnya.
bisa kasih orang baik seperti apa? Tuan Eriko, Nyonya Erlina, Nona Clara sudah datang. Halo, Paman, Bibi. Iya. Halo, Tuan. Harusnya dia Fikri, tuan muda keluarga Sean yang terkenal dan gak bertanggung jawab. Gadis ini yang dikirim keluarga Genta. Fikri, adikmu lagi sapa kau. Adik, dasar anak ini. Kau punya alis yang rapi, mata yang indah, dan aura yang lembut, Clara. Kalau kau nggak keberatan, mulai hari ini keluarga kami akan punya satu anak perempuan. Ini kenapa beda dengan yang kebayangkan? Bawa kemari. Clara, semua ini baru kami suruh orang siapkan barusan. Ada lagi. Kartu hitam ini nggak ada batas nominal. Ambil untuk jadikan uang jajan. Selama kau bersedia jadi anak keluarga kami, terserah apapun juga yang kau mau, kami akan kabulkan. Aku baru saja tolak akui keluarga Genta. Sekarang sudah mau jadi anak keluarga Sehan, keluarga terkaya. Bodoh kalau aku nggak setuju. Aku bersedia. Ya? Iya. Ayah? Ya? Ibu? Iya, anakku. Segera suruh orang bantu ajukan permohonan KTP baru Nona. Mulai hari ini, dia adalah Clara Sean, anak Eriko dari keluarga Sean. Baik. Clara, cepat lihat. Apa ada yang kurang? Aku segera suruh orang persiapkan. Ayah, Ibu, dibanding semua ini, aku lebih mau kuliah. Bagus kalau begitu. Aku akan suruh orang urus prosedur masuk kuliahmu. Kebetulan, kau suruh Clara ini untuk mengurus si Fikri. Nilainya itu parah banget. Ayah, mungkin aku bisa ajari kakak. Kalau aku mau tetap tinggal dan kembangkan karir di keluarga Sen, gak cukup kalau cuma rasa suka dari ayah dan ibu. Tapi gak mudah kalau mau ajari Fikri. Apa sulit? Enya, bakar semua kertas ujian dan bahan pembelajaran ini. Hei, Nyonya Erlina, aku nggak sanggup. Ajari Tuan Fikri, aku nggak sanggup. Pelan-pelan, Pak. Nah, ngajar bukan sesuatu yang bisa kau lakukan. Cepat pergi. Pergilah. Pergi. Pak, tolong jangan pergi dulu. Ini adalah guru ke-258 yang dibuat ketakutan oleh Fikri. Bu, tenang saja. Serahkan padaku. Kak, aku masuk ya. Aku tahu orang tuaku sangat suka padamu. Tapi jangan coba main trik untuk dekati aku. Aku nggak gampang terpengaruh. Tenang saja. Aku nggak datang untuk dekati kau. Kalau gitu, Enya sekarang. Kau, gimana kau bisa lakukan ini? Selanjutnya, kau mau lalat jantan atau lalat betina? Apa? Astaga, 2 ekor? Gak mungkin. Pasti cuma kebetulan. Mana mungkin ada yang bisa tusuk 2 ekor sekaligus? Ini bukan kebetulan, tapi karena kamarmu terlalu kotor. Lalat ada di mana-mana. Kalaupun kau cewek manipulatif yang punya sedikit kemampuan, aku tetap gak akan akui kau sebagai adikku. Segera keluar, sekarang juga. Aku boleh keluar?
Tapi aku punya satu syarat. Seminggu lagi, kampus akan adakan ujian tengah semester. Kalau kau bisa dapat juara 2 umum, aku akan segera pergi dari keluarga Sean. Tapi kalau kau nggak bisa, Kamu mau gimana? kau harus adakan pesta pengakuan dan akui secara langsung di pesta pengakuan. Kalau kau, Fikri, sangat menyukai adikmu ini. Oke. Tapi, kenapa juara 2? Kau merasa aku nggak bisa dapat juara 1? Tentu saja. Karena juara 1 harus jadi milikku. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri kerjakan 10 set soal ujian hari ini. Iya kah? Ayo cepat kita lihat. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri bangun jam 5 pagi hari ini. Dia belajar ulang semua buku pelajaran. Serius? Iya. Iya, coba suruh dia makan. Tuan, bahkan dalam mimpi pun Tuan Fikri masih kerjakan soal. Setelah nilai keluar, aku akan keluarkan kau dari keluarga Sean. Oke, aku tunggu juara 2-mu. Aku pasti akan dapat juara 1 dan usir kau dari keluarga Sean. Astaga, salah ambil kartu ujian. Clara di ruang ujian mana? Ruang ujian 6. Clara, kenapa kau di sini? Ujian? Kalau enggak untuk apa? Ini adalah universitas swasta paling bergengsi dan mahal di negara ini. Apa hakmu untuk ujian di sini? Kak, mungkin Kak Clara sangat menderita di luar dan sudah mau pulang. Walau kemarin ayah dan ibu sampai sakit karena dia, tapi gimana pun dia adalah anak kandung. Jangan begitu keras padanya. Anak kandung dari mana? Clara, dengar baik-baik. Keluarga Genta sudah tidak punya hubungan denganmu. Lebih baik kau sadar diri. Jangan mengemis dan bergantung kepada keluarga Genta. Sudah selesai omongnya? Sudah. Kau boleh pergi sekarang. Aku mau ujian. Clara, kenapa kau omong begitu dengan kakak? Kalau bukan karena Kak Steve, apa kau bisa pergi ke keluarga Sean? Walau jadi pembantu di keluarga Sean, lebih baik daripada kau ngemis makanan. Apa? Jadi pembantu? Ini universitas swasta paling bergengsi. Nggak diduga, aku punya teman yang jadi pembantu. Khawatirnya bukan jadi pembantu yang bersihkan rumah, tapi pembantu yang layani di ranjang. Clara Genta, dengar gimana mereka bicarakan kau. Apa kau lagi omong denganku? Omong kosong. Kalau bukan denganmu, jadi dengan siapa? Maaf ya. Namaku bukan Clara Genta, tapi Clara Sean. Selain itu, aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Apa nama belakangmu? Sean. Clara, berani sekali kau mengganti nama belakang. Tuan Steve, apa aku punya hubungan denganmu? Terserah aku kalau mau ganti nama. Keturunan keluarga Genta nggak boleh ganti nama belakang. Si Clara ini memang sangat kacau. Kau, gimana pun kau nggak boleh ganti nama belakang. Tuan Steve begitu keras kepala. Kenapa? Apa penilaianmu keliru hari itu? Sudah merasa kalau aku adalah adik kandungmu sekarang? Kau usir adik kandungmu? Bukannya terlalu kejam? Kakak, Clara pasti terpesona dengan kemakmuran dan kekayaan keluarga Sean setelah beberapa hari jadi pembantu di sana. Jadi dia mau jilat keluarga Sean, makanya dia ganti nama belakangnya. Pasti begitu. Orang seperti apa ini? Nama belakang yang dipakai belasan tahun langsung ganti gitu aja. Jadi pembantu malah ganti nama belakang. Budak pakai nama belakang majikan. Sepertinya dia mau jadi pembantu selamanya. Apa benar begitu? Nggak bisa dekati keluarga Genta? Kau kira kau bisa dekati keluarga Sean dengan ganti nama belakang? Maaf, aku nggak perlu dekati keluarga Sean. Bajingan mana yang berani omong sembarangan? Kau nggak dekati keluarga Sean. Apa keluarga Sean yang akan dekati kau?
Kak Jasper, kau juga anggota keluarga Sean. Bantu aku tegakkan keadilan. Hai Yola, ada apa ini? Katakan saja. Dia orangnya. Tuan Jasper, wanita ini adalah orang udik yang cari keluarganya. Orang tuaku kasihan lihat dia, jadi kirim dia ke keluarga Sean untuk jadi pembantu. Tapi demi dekati keluarga Sean, dia malah gunakan cara apapun, bahkan mengubah nama belakangnya. Clara Genta menjadi Clara Sean. Clara Sean. Kenapa aku merasa begitu familiar? Jasper, meskipun kita berasal dari keluarga Sean, tapi cuma cabang samping. Kalau mau terus berkarir, kita harus berhubungan baik dengan keluarganya Fikri. Ayah, aku mau ambil hati Fikri. Tapi dia nggak pernah datang ke kampus. Aku bahkan nggak punya kesempatan. Aku dengar keluarga mereka adopsi seorang anak perempuan. Paman dan bibimu sangat menyayanginya. Kau cari cara untuk dekati dia. Anak angkat? Siapa namanya? Sepertinya namanya Clara. Apa mungkin Clara Sean ini yang ayahku maksud? Kak Jasper, kenapa? Apa yang kupikirkan? Anak cewek yang bakal diadopsi keluarga Sean pasti luar biasa dalam semua aspek. Mana mungkin gadis yang diusir oleh keluarga Genta? Kau adalah orang udik yang diusir oleh keluarga Genta. Berani-beraninya kau dekati keluarga Sean, Clara, apa kau sudah gila? Beraninya kau pukul Tuan Jasper. Kau tahu siapa dia? Kak Jasper, apa kau baik-baik saja? Clara, kau keterlaluan. Segera minta maaf pada Kak Jasper. Namaku Clara Sean. Di keluarga Sean cuma ada satu yang Clara. Apa maksudmu kau adalah anak yang baru diadopsi oleh paman dan bibiku? Kenapa? Kalau bukan aku, apa kau orangnya? Tuan Jasper, apa maksudmu? Anak yang baru diadopsi keluarga Sean namanya Clara Sean? Kapan ini terjadi? Kak Jasper, dalam keluarga besar seperti keluarga Sean, anak-anak mereka sangat luar biasa semua. Clara dia. Nggak mungkin dia. Kalau gitu Clara pura-pura jadi keluarga Sean. Dia memang pura-pura. Clara, di kehidupan sebelumnya kau buat keluargaku mati semua. Sekarang kau masih buat masalah untuk keluargaku. Aku nggak akan lepaskan kau. Hentikan! Berani sakiti adikku. Apa sudah bosan hidup? Apa? Lelah sekali. Aku sudah bawa keberuntungan untuk 18 bisnis di dunia manusia sampai tanganku pegal sekali. Dewi Kekayaan, Raja Naga Laut Timur datang mendesak lagi. Katanya saham grup IKD dari Istana Negara harus naik sampai batas minimum hari ini. Dana pensiun Dewa Umur Panjang dan aplikasi jodoh Dewa Jodoh juga lagi antre. Semua perlu dipercepat. Aduh, melelahkan sekali. Aku nggak mau kerja lagi, aku mau cuti. Paman Kaisar, aku mau cuti. Aku sudah jadi Dewi Kekayaan selama 300 tahun dan gak pernah cuti sama sekali. Pekerjaan di dunia manusia pun punya cuti tahunan. Posisi Dewi Kekayaan sangat penting untuk stabilitas 3 alam. Boleh suruh paman dewa tertinggi untuk gantikan aku. Aku ke dunia fana untuk jadi anak orang kaya, lalu kembali setelah istirahat 100 hari. Aku jamin, aset keluargaku nantinya akan berlipat ganda. Ini... Boleh ya, Paman Kaisar? Boleh ya, boleh ya. Boleh. Grup Wijaya berjodoh denganmu. Istrinya Evan akan segera melahirkan. Kau pergi ke keluarganya saja. Apa dia ibuku? Cantik sekali. Terima kasih, Paman Kaisar. Bu, aku datang. Tunggu, sepertinya keluarga Wijaya. Sudahlah. Dewi Kekayaan dilindungi keberuntungan. Semoga keluarga Wijaya bisa memanfaatkan kesempatan langka ini. Hasil dari rumah sakit sudah keluar. Kau hamil anak perempuan. Kau tahu jelas aturan keluarga Wijaya. Cuma anak laki-laki yang boleh jadi pewaris. Anak ini
Nggak boleh dipertahankan. Bu, hasil USG juga bisa salah. Gimana? Gimana kalau ternyata anak laki-laki? Nggak ada gimana-gimana. Yulia sudah hamil 4 bulan. Dokter sudah periksa, sudah pasti anak laki-laki. Yulia? Selingkuhannya Evan? Apa? Karena dia hamil anak laki-laki, jadi anakku harus berkorban untuknya. Tentu saja begitu. Gisel, jangan perkeruh situasi. Julia hamil anak laki-laki untuk keluargaku. Jadi aku harus kasih status yang sah. Tanda tangan perjanjian ini. Villa dan 20 miliar ini akan jadi milikmu. Evan, anak dalam kandunganku juga anakmu. Apa kau benar-benar gak bisa terima dia? Aku sudah bilang, kalau pewaris keluarga Wijaya, harus anak laki-laki. Karena kau gak bisa lahirkan anak laki-laki. Serahkan posisimu kalau gitu. Serahkan posisimu kalau gitu. Paman Kaisar permainkan aku. Aku mau reinkarnasi jadi anak orang kaya, tapi ibuku malah menantu kaya yang ditinggalkan. Bakal diusir kalau nggak lahirkan anak laki-laki. Siapa? Siapa yang lagi bicara? Siapa yang lagi bicara? Bu, jangan cari lagi. Aku dalam kandunganmu. Kandungan? Kau kenapa? Maaf Bu, nggak sengaja tendang terlalu kuat. Sekarang sudah percaya bukan? Rupanya benaran anak dalam kandunganku. Aku bisa dengar suara hati anakku. Aku bukan cuma anakmu, tapi juga Dewi Kekayaan yang datang. Dewi Kekayaan? Sudahlah Gisel. Kalau merasa kompensasinya sedikit, kita bisa bahas lagi. Tapi anak dalam kandungan ini harus diaborsi. Pewaris keluarga Wijaya harus laki-laki. Betul kata Evan. Gisel, kalau mau, salahkan dirimu sendiri. Karena hamil anak perempuan, bisnis keluarga Wijaya sudah ratusan tahun. Gak mungkin diserahkan ke seorang gadis. Aku sarankan kau sadar diri. Tanda tangan perjanjian cerai itu. Aku reinkarnasi Dewi Kekayaan, tapi malah nggak disukai. Memang nggak tahu diri. Bu, jangan panik. Selama ada aku, kita bisa hasilkan uang berkali-kali lipat dari keluarga Wijaya. Gak peduli anakku Dewi Kekayaan atau bukan, dia tetap anak kandungku. Aku gak akan biarkan siapapun celakai dia. Apa yang kau lakukan? Aku setuju cerai. Tapi anakku gak boleh diaborsi. Buat perjanjian yang baru. Aku gak setuju dengan perjanjian ini. Gisel, kau... Siapa yang kasih kau keberanian untuk ngomong begini padaku? Aku lihat kau bersikeras mau pertahankan anak ini. Oke? William, blokir semua kartu Nyonya. Selama dia nggak tanda tangan perjanjian, dia nggak akan bisa gunakan uang milik keluarga Wijaya. Tapi Nyonya masih hamil anak Lakukan yang kuperintahkan. Baik. Gisel, aku lihat kau bisa bertahan berapa lama tanpa keluarga Wijaya. Ayo pergi. Menyebalkan sekali, ayah bajingan malah begitu tindas ibuku. Bu, tenang saja, bukannya cuma uang, aku adalah Dewi Kekayaan. Emas? Ini emas? Begitu banyak emas? Ya, karena aku lagi cuti, kemampuanku melemah. Aku nggak bisa langsung kasih uang. Gak masalah sayang, ibu bisa cari nafkah. Ibu yakin bisa hidupi kau dengan usaha sendiri. Walau aku nggak bisa langsung kasih uang, tapi aku bisa bantu ibu jadi kaya. Dengan kemampuan Dewi Kekayaan, mudah untuk bantu ibu jadi wanita terkaya. Wanita terkaya? Bu, jangan nggak percaya padaku. Buka laci sekarang. Di dalamnya ada ponsel lama, ada 200 juta yang ibu tabung dulu.
Ini memang ponsel lama yang kupakai sebelum nikah. Di dalamnya memang ada 200 juta. Aku hampir lupa. Sekarang buka aplikasi dan beli saham 2594. Oke. Tapi sayang, saham ini sudah turun 7 hari berturut-turut. Di internet pada bilang kalau perusahaan ini akan dihapus dari daftar. Apa serius mau beli? Percaya padaku, pasti akan naik lipat ganda waktu pembukaan besok. Oke, Ibu percaya padamu. Pembelian berhasil. Pak Evan, ada transaksi nggak biasa dari rekening Nyonya. Nyonya masuk ke sebuah akun saham sebelum nikah dan beli saham bernama 002594. Tapi untuk saat ini saham ini sudah turun sampai dihapus dari daftar. Yang Nyonya lakukan sama saja dengan sia-siakan uang. Biarkan saja dia. Palingan cuma kalah uang simpanannya saja. Biar dia belajar dari pengalaman. Baik. Bu, sekarang jam 9.30, saham sudah dibuka. Cepat lihat ponsel. Naik! Beneran naik! Naik 1 kali lipat. Dalam sehari, 200 juta berubah jadi 400 juta. Aku sudah bilang, Bu, sudah percaya padaku sekarang? Percaya. Ibu percaya. Kau benaran hadiah yang dikasih untuk ibu. Kau bintang keberuntungan untuk ibu. Astaga, Bu, nggak perlu begitu. Uang ini bukan apa-apa. Aku mau ibuku jadi orang terkaya, biar para anggota keluarga Wijaya merasa malu karena sudah meremehkan kita. Oke, ibu tunggu hari itu datang. Evan, suatu hari kau pasti bakal nyesal karena lakukan ini pada kami. Apa kau tahu kalau saham 002594 beneran naik? Iya, sudah turun sampai dihapus dari daftar. Gak diduga besoknya malah naik. Yang beli saham ini pasti untung banyak. 002594. Bukannya saham yang Gisel beli. Iya. Ternyata malah naik. Betul, saya belum sempat kasih tahu Anda. Saham itu memang naik. Nyonya memang dapat keuntungan tersembunyi kali ini. Cuma kebetulan saja. Tetap blokir transaksi dari kartunya. Aku mau lihat berapa lama dia bisa bertahan dengan uang yang dia dapat karena beruntung. Baik. Bagus sekali. Selama 3 hari, saham ini naik 1 miliar. Sayang, kita berdua nggak perlu kelaparan lagi. Aduh, ibu adalah ibu dari Dewi Kekayaan. Bakal jadi wanita terkaya ke depannya. Apa bisa kontrol diri sedikit? Bu, selanjutnya kita mau lakukan yang untungnya lebih banyak. Lebih banyak? Bu, lihat ini. Riset teknologi VR dari perusahaan bernama Grup Fantasi ini masih belum ada yang tertarik. Tapi aku tahu, nggak sampai setengah bulan lagi teknologi ini akan alami peningkatan pesat. Harga saham Grup Fantasi ini akan naik ratusan kali lipat. Ratusan kali lipat? Kalau kita investasi uang yang kita punya sekarang ke mereka, bukannya nanti kita bakal untung besar? Iya, ibu memang pintar sekali. Tapi, kita cuma punya 1 miliar sekarang. Jauh dari cukup untuk beli saham mereka. Sepertinya harus cari cara untuk dapatkan lebih banyak uang. Nyonya Gisel, apa yang Anda lakukan? Aku mau jual semua perhiasan ini. Apa Anda bisa bantu lihat berapa total harganya? Bu, tapi bukannya semua ini hadiah dari ayah bajingan. Kalau mereka tahu ibu jual perhiasan ini, mereka pasti akan menertawaimu. Sudah sampai begini, nggak perlu khawatir ditertawai. Bagiku, nggak ada yang lebih penting daripada hidup kami berdua ke depannya. Bos, tolong lebih cepat. Aku butuh uang sekarang. Baiklah, tunggu sebentar.
Nyonya Gisel, ini barang memang bagus. Tapi mungkin kami nggak bisa beli perhiasan ini. Kenapa? Harganya bisa dinegosiasikan. Bukan masalah harga. Lihat ini. Ada tanda khusus pesanan dari Pak Evan. Minggu lalu keluarga Wijaya mengumumkan semua perhiasan dengan tanda keluarga Wijaya nggak boleh diperjualbelikan. Semua perhiasan yang Anda bawa ada tanda ini. Jadi nggak akan ada yang berani membelinya. Apa? Menyebalkan sekali. Ayah bajingan sudah rencanakan sejak awal. Barang miliknya nggak bisa dijual. Memang pria bajingan yang sangat licik. Evan, rupanya sejak awal keluargamu nggak pernah berniat biarkan aku punya barang milikku sendiri. Hah, memang konyol sekali status nyonya keluarga Wijaya ini. Saya sudah paham, maaf merepotkan Anda. Gisel? Kenapa? Akhirnya sudah nggak bisa bertahan lagi sampai jual barang. Evan, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Apa kau kira kau bisa hidup seperti dulu tanpa aku? Aku kasih tahu, kalau kau bukan apa-apa tanpa keluarga Wijaya. Ayah bajingan memang keterlaluan. Kasih tahu dia kalau kita nggak butuh barang milik dia. Evan, kau salah paham. Aku bukan mau jual, tapi lagi buang sampah. Kau! Evan, dengar baik-baik. Bukan aku nggak bisa hidup tanpamu, tapi kau yang akan segera menyesal atas apa yang kau lakukan hari ini. Tunggu saja. Gisel, kau! Wah, ibu hebat sekali tadi. Bisa buat ayah bajingan bungkam. Tapi sayang, kemana kita bisa kumpulkan uang sekarang? Kita cuma punya setengah bulan. Hah? Lelang batu giok. Hah? Hihihi, ibu tenang saja. Dewi kekayaan sepertiku datang ke lelang sama saja seperti pulang ke rumah. Bu, apa sudah siap untuk dapat keuntungan tersembunyi? Ibu sudah siap. Kakak, kenapa kakak datang ke sini? Kak Evan, kau memang keterlaluan. Kak Gisel itu sedang hamil. Kenapa kau biarkan dia berkeliaran sendirian? Gisel, kenapa kau datang ke sini? Kita sudah nggak ada hubungan. Aku nggak perlu kasih tahu kemana aku pergi, bukan? Kak Evan, jangan salahkan Kak Gisel. Mungkin dia datang ke sini untuk coba keberuntungan dan dapat keuntungan tersembunyi. Keuntungan tersembunyi? Apa dia punya keberuntungan seperti ini? Dia nggak sepertimu, hamil cucu kesayangan keluarga Wijaya. Keberuntunganmu entah berapa kali lipat dari dia. Sejak Yulia mengandung anak ini, saham keluarga kita naik. Aku lihat anak ini memang bintang keberuntungan kita. Nanti kasih tahu ibu kalau ada batu yang kau tertarik. Pendapat bintang keberuntungan pasti nggak akan salah. Terima kasih, Bibi. Aku juga yakin kalau anak ini pasti akan bawa keberuntungan untuk keluarga Wijaya. Ngomong sembarangan. Jelas-jelas aku yang bawakan keberuntungan. Kalau aku sudah nggak ada, aku lihat keberuntungan apa yang masih mereka punya. So-soan. Halo semuanya, selamat datang di acara lelang batu giok ini.
Sekarang lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama, batu mentah muria, ada pola pohon pinus di permukaan, harga awal 1,6 miliar. Aduh. Yulia, kenapa? Bibi, sepertinya barusan aku merasa anak dalam kandungan tendang aku. Serius? Astaga, bintang keberuntungan kita sedang bereaksi. Sepertinya batu ini adalah batu berkualitas. 1,6 miliar. 1,6 miliar sekali, 1,6 miliar 2 kali, 1,6 miliar 3 kali. Sepakat. Terlihat warna hijau. Giok bening pola bunga. Wah, beneran sudah terlihat warna hijau. Giok dengan pola bunga, harga pasar sekitar 4 miliar. 1,6 miliar langsung berlipat ganda. Keluarga Wijaya memang beruntung. Aku sudah bilang kalau Yulia memang hamil bintang keberuntungan keluarga kita. Belum lahir sudah bisa hasilkan uang untuk keluarga kita. Yulia, kerja bagus. Kakak, sekarang sudah lihat kan? Ini namanya diberkati. Ada orang yang nggak punya beginian dalam takdirnya. Anak dalam kandungan juga, ya begitu. Hah, karena pengaruh keberuntunganku saja. Cuma giok bening doang. Bu, jangan panik. Yang kita mau ada di belakang. Lebih bagus 100 kali lipat daripada ini. Tenang saja, ibu nggak panik. Lihat, dia sama sekali nggak berani naikkan harga. Dia cuma datang untuk pura-pura saja. Bibi, lelang batu giok gini memang tergantung keberuntungan. Sedangkan Gisel nggak ditakdirkan untuk ini. Barang lelang selanjutnya, batu nggak dikenal. Harga awal 100 juta. Bukannya ini batu sisa. Batu begini bahkan dibuang di jalanan pun nggak ada yang mau. Iya, walau harga awalnya cuma 100 juta, tapi nggak ada gunanya. Bu, ini barangnya. Pasti ada harta berharga di dalamnya. Aku rasakan aura keberuntungan yang kuat sekali. Barang di dalam batu ini lebih bagus 100 kali lipat daripada yang dibeli ayah bajingan. Ini harta paling berharga hari ini. Kalau nggak ada yang naikkan harga, sementara bakal 100 juta. 100 juta? Gisel, kau beneran sudah nggak ada uang, cuma bisa beli sampah begini. Kakak, ini bahan murah. Biasanya digunakan untuk latihan bagi pemula. Gak akan ada barang bagus di dalamnya. Nona Gisel, apa Anda yakin? Batu ini. Yakin. Oke, 100 juta sekali. Apa ada yang lebih tinggi? Bibi, karena dia begitu suka batu ini, gimana kalau kita bantu dia naikkan harga batu ini? Biar dia habiskan semua uangnya hasil dari sahamnya. Ide bagus. 100 juta 2 kali, 100 juta 3. 400 juta. 100 juta? Makin tinggi ya? Kayak beda. Kak, aku lihat kau begitu suka sama batu ini. Jadi aku juga penasaran, gimana kalau di dalamnya beneran ada barang bagus? Wanita jahat, dia cuma mau habiskan uang ibu. Bu, jangan takut, lanjutkan saja. Dalam batu ini nilainya 200 miliar. 600 juta. 800 juta. $1 miliar. Sayang, 1 miliar adalah seluruh uang yang kita punya. Kalau dilanjutkan, kita perlu ambil pinjaman. 4 miliar. Yulia, kau... Kak Evan, aku cuma mau lihat betapa sukanya kakak pada batu ini. Kak, kenapa kau nggak lanjutkan lagi? Apa sudah nggak punya uang ya? Bu, jangan takut, percaya padaku. $6 miliar. 6 miliar. Apa? 6 miliar? Gisel, apa kau sudah gila? Kau habiskan 6 miliar untuk beli batu sisa begini?
Oke. Sepertinya kakak beneran suka batu ini. Kalau gitu, aku nggak rebut lagi. Aku nyerah. Nona Gisel naikkan harga jadi 6 miliar, apa ada yang lebih tinggi? 6 miliar sekali? 6 miliar 2 kali? 6 miliar 3 kali. Sepakat. Selamat Nona Gisel. Selamat ya Kak Gisel. Selamat kau dapatkan batu ini. Tapi batu yang kau beli dengan susah payah sampai habiskan seluruh hartamu. Sejujurnya, ini adalah bahan sisa. Kau sudah kupermainkan. Habiskan 6 miliar untuk beli batu sisa. Rugi sekali. Aku lihat mantan nyonya keluarga Wijaya mau pertahankan harga diri. Sayang sekali. Lelang batu giok bukan tempat kelahi. Demi pertahankan harga diri, malah habiskan seluruh harta. Nggak sepadan sekali. Dasar bodoh. Mereka nggak ngerti. Mereka akan terkejut nanti. Bu, biarkan saja mereka tertawa. Nanti mereka bakal nangis. Pak, silakan potong. Memang batu sisa. 6 miliar sia-sia begitu saja. Mantan nyonya keluarga Wijaya memang kasihan sekali. Aku sudah bilang kalau ini cuma sampah, malah dianggap berharga. Pak, lanjutkan. Sudah muncul warna hijau. Tapi sayang sekali, bintang hijau begini nggak ada harganya. Bu, jangan panik. Suruh mereka potong dari tengah. Pak, potong 2 dari sini. Nah, kalau dipotong dari sini dan masih nggak ada, batu ini beneran sudah nggak berguna lagi. Bahkan bintang hijau ini pun mungkin nggak bisa dipertahankan. Kau pikir baik-baik. Potong dari tengah? Aduh Kak Gisel, apa kau merasa belum cukup malu? Gisel, sudah cukup. Jangan permalukan diri sendiri lagi. Potong.